Siap ya untuk belajar firman Tuhan. Kita mulai dengan satu ayat ini untuk hidup kita betul-betul tahu apa sih yang Tuhan ingin untuk terjadi dalam hidup kita. Kita buka Markus pasal 2 ayat yang ke-12. Markus 2 ayat yang ke-12. Sebetulnya apa saja yang kita buat, dengar ya, apa saja yang kita buat itu harusnya ada kalimat ini di antara semua orang yang ada di sekitar kita. Baca sama-sama ya. Dan ayat 1, 2, 3. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu muliakan Tuhan. Dan yang penting di sini terus katanya, ulang katanya 1, 2, 3. Yang begini belum pernah kita lihat. Saya tidak tahu berapa tahun sudah jadi Kristen dan sudah berapa banyak khotbah sudah dengar. Maaf, saya cuma tanya, sering atau jarang saudara di gereja dengar khotbah ayat ini? Lalu saya tanya kok, sering atau jarang? Atau nggak pernah? Ayo, jarang, sering atau nggak pernah? Ya, ambil rata-rata jadi jarang. Mengapa firman yang begitu hebat jarang dikhotbahkan? Alasannya cuma satu. Maaf, orang yang bisa khotbah kalimat ini yang begini belum pernah kita lihat, pasti yang Tuhan itu dalam seluruh hidupnya apapun yang dibuat semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau hamba-hamba Tuhan konsentrasinya, motivasinya, tujuan hidup, panggilan pelayanannya, maaf, bukan untuk hati Tuhan dan kemuliaan Tuhan, pasti sulit untuk mengkhotbahkan ayat. Maaf ya, saya tidak menghakimi, tapi mulai dari hari ini, termasuk yang di rumah, yang ikuti, dengar baik-baik. Selama apapun yang kita buat, ya, selama apapun yang kita buat, jelas untuk Tuhan, bagi Tuhan, jelas. Ya, kita doa pun. Nah, depan sini ada tempat. Atau geser ya. Ibu bisa pindah depan sini, mereka bertiga supaya duduk sama-sama. Ya, terima kasih. Saya ulangi ya, ini penting sekali. Selama apapun yang kita buat, jelas untuk Tuhan, ada doa, ada Alkitab, ada khotbah. Maaf, tapi motivasinya bukan untuk kemuliaan Tuhan, maka kalimat ini nggak akan terjadi. Pelan-pelan kita bahas ayat ini. Kira-kira terjadi apa sampai ada orang-orang berkata, wow, yang begini belum pernah kita lihat. Itu kira-kira ada apa? Ada sesuatu apa? Ayo kita pikir. Ayo cepat. Satu kejadian. Ada apa? Mujizat. Jangan bilang mujizat dulu. Itu terlalu rohani. Yang umum dulu deh, umum. Ya maaf ya. Bukan saya nggak suka mujizat, memang nggak suka sih. Karena saya suka proses. Enggak. Amin. Murid Yesus yang benar pasti tidak akan mengharapkan mujizat. Kok nggak berani amin? Amin. Murid Yesus yang benar selalu mengharapkan proses. Betul atau tidak? Ya. Buktikan saja. Kenapa Ri? Buktikan saja. KKR kesembuhan ilahi yang pernah saudara ikuti atau dengar ceritanya, yang paling banyak dapat mujizat yang sudah Kristen atau belum? Nah, itu jawaban.
yang sudah Kristen tidak perlu mujizat. Enggak berani. Amin. Mujizat itu hanya untuk orang baru. Loh, kenapa yang sudah Kristen tidak perlu mujizat? Kita perlu proses. Betul? Jadi lawan musuhnya mujizat itu proses. Nah, jujurlah, mendengar kata proses suka nggak? Enggak. Kenapa nggak? Sakit. Sakit, betul. Karena nggak enak. Betul ya? Nah, jadi saya nggak suka mujizat. Maka saya tolak mujizat tadi. Maaf ini, jangan tersinggung. Oke, saya tolong saudara supaya jawabnya betul. Segala sesuatu yang rutin, tahu kata rutinnya? Rutinitas. Mungkin nggak ada orang-orang berkata seperti, oh, yang begini belum pernah kita lihat. Jawab, kalau yang rutin bakal nggak ada orang ngomong seperti itu. Nah, itu maksud saya. Kapan apa yang kita buat untuk Tuhan dan atas nama Tuhan, lalu orang-orang akan berkata, wow, yang begini belum pernah kita lihat. Berarti kalau kita buat ngerjakan Yang lain daripada yang lain. hal yang baru. Saudara, ayo kita perhatikan konsep ini. Maaf, jujur ya, saya minta jujur. Jangan ada yang tersinggung. Sehebat-hebatnya sebuah gereja, wah, luar biasa. Zaman sekarang gereja hebat itu dilihat dari 3 hal. Satu, interiornya. Betul nggak? Gereja tidak sempat saya tanya, itu interior. Terus lightingnya, terus LED-nya, terus musiknya semuanya. Lalu kedua, acaranya, termasuk pemusiknya, apa itu worship leadernya. Baru yang ketiga, siapa pendetanya. Nah, sehebat-hebatnya gereja zaman sekarang, jujur, mereka mengerjakan rutinitas atau hal-hal yang selalu baru. Ayo jawab, rutinitas. Ini minggu depan saya akan diundang untuk sebuah acara di Sulawesi Utara. Nah, tadi yang makan siang dengar saya. Jadi kalian ini sibuk apa sih? Oh, kami ini sibuk untuk latihan musik. Langsung saya bentak, stop latihan musik. Latihannya cuma itu. Mau dilatih apa lagi? Ini loh, karena penampilan diutamakan daripada kehadiran Tuhan. Betul nggak saya berkata ini? Untuk apa? Lebih baik waktu digunakan untuk duduk belajar Alkitab daripada latihan. Enggak berani amin sama ini. Buang-buang waktu. Betul. Cuma merubah-merubah nada dikit, merubah intro. Terus putusnya di mana? Maaf. Ini loh hal-hal yang rutin sehingga nggak ada yang baru. Markus 2 ayat 12 itu tertulis maksud Tuhan supaya kita sebagai gereja mengerjakan hal-hal yang dunia belum tahu. Baru mereka akan memuliakan Tuhan. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semuanya takjub dan memuliakan Tuhan. Saudara, kapan itu terjadi dalam hidup kita sebagai murid Tuhan? Maaf, kalau saudara tanya saya, maaf ya, saudara jangan mikir apa-apa tentang saya. Hari ini saya dapat pernyataan dari seorang tukang cukur. Nah, tanggal 11 itu minggu ya. Nah, saya dengan istri akan ke Bandung. Itu untuk acara di sebuah radio. Ada talk show di radio tentang keluarga. Nah, anak ini namanya Muhammad Arif. Asli sudah orang baru. Nah, tadi ini dia baru ngomong, Pak, ternyata tanggal 11 itu Idul Adha.
Iya. Maaf saya nggak bisa datang. Saya akan menemani ibu saya untuk sholat. Oh iya, saya bilang, Bapak juga lupa. Nah, kenapa? Siapa orang ini? Nah, akhirnya ibunya bicara, Pak, maafkan ya Pak, kalau anak Bapak belum anak Bapak. Ya memang untuk siapa bapaknya, kan anaknya dia juga. Ya, maaf, anak Bapak nggak bisa ikut ke Bandung karena kami lagi sibuk. Nggak apa-apa Bu. Nah, ibunya ngomong, saya nggak tahu anak saya akan jadi, anak Bapak akan jadi apa, aku nggak ketemu Bapak. Ceritanya begini, sekarang suatu saat sudah agak lama saya cukur di Makassar, jadi di Makassar. Nah, anak saya bawa gunting rambutnya. Begitu dia pegang kepala saya, Roh Kudus bilang, hari ini tuh ulang tahun dia. Oh iya. Jadi pesta kan. Nah, enggak. Terus yang kedua, dia itu nggak pernah punya bapak. Oh iya. Yang ketiga, dia itu pengen kuliah. Terus, yaudah. Nah, pas dia pegang kepala saya tanya dulu sama, selamat ulang tahun ya. Dia lihat saya kaget. Bapak serius ngomong ini? Loh, masa enggak serius? Soalnya kalau nggak percaya nanti saya beri nomor teleponnya kontak. Loh, yang benar Pak. Loh, sekarang saya tanya balik, kamu ulang tahun nggak sih? Iya, ya sudah, kenapa bingung? Nah ini pertanyaannya, Bapak ini siapa? Orang, saya bilang itu sampai saya bilang orang. Nggak mungkin Pak. Loh, kalau nggak mungkin saya ini siapa? Saya tahu belum saya pancing. Akhirnya dia cuma megang kepala saya, nggak dia pakai, oke biar dia dulu. Rif, Bapak minta maaf ya atas nama Bapak. Hah? Bapak tahu tentang Bapak saya? Ya, tahu betul sih enggak. Tapi kan kamu kecewa bukan dengan bapakmu. Si Susan masuk, mau saya pintik. Sebelah mana duduknya? Sini jaga sini. Dekat Koyo. Supaya Koyo ada temannya si Susan. Nanti mau ikut. Nah, jangan silakan lagi. Saya selesaikan yang ketiga. Dan kamu tuh pengen kuliah nih. Saudara dilepaskan tangannya dari kepala saya. Pak serius Pak, Bapak ini siapa? Orang. Saudara hari itu betul-betul. Nah, ringkas cerita ya. Karena kami datang bertiga, jadi anak saya dua juga mau cukur. Saya selesai duluan, saya ketemu manajernya. Saya tanya siapa namanya, begini, oh ya, tolong ya, buatkan acara ulang tahun untuk Arif. Arif yang mana Pak? Saya tanya balik, lagi kerjaan ini yang nama Arif berapa? Ya satu, ya sudah yang itu. Dia tuh bilang, loh masalahnya Pak, saya tuh nggak tahu kalau dia ulang tahun. Saya ini manajernya. Udahlah, itu nggak penting. Ada berapa orang di sini? 11. Jadi itu ada kafenya juga. Jadi 4 bagian kafe, lalu 7 bagian gunting dengan apa itu office boy dan cleaning. Pokoknya gini ya. Hari ini kita pestakan Arif. Nah Arif dengar, gitu. Dia nangis sudah. Jadi semua di sini ambil makanan dan minuman apa saja. Tolong hitung dulu, kan saya nggak mungkin hubungi kalian makan terus bayar. Sekarang saya mau ada acara. Saya catat 1 juta kurang dikit. Kaget itu manajer. Dan Arif itu berubah. Akhirnya dia orang Garut. Dia saya bayari kuliah, dia ngambil jurusan perawat. Nah ini luar biasa. Waktu masuk semester 2, satu kedua, dia itu minta Pak, saya mesti beli alat-alat tensi, alat stetoskop, alat. Oke silakan, saya belikan. 2 minggu kemudian dia foto. Wih, saya kaget. Rif, kamu ini ngapain? Apa? Fotonya itu dia lagi duduk di meja tensi darah, orang antri. Siapa itu? Pak, ternyata setelah tetangga-tetangga saya tahu saya kuliah di bagian kesehatan, mama saya cerita kemana-mana, saya mereka antri untuk sampai sana. Wih, suara terharu sekali. Ngerti nggak ceritanya? Saya nggak ngajak dia untuk jadi Kristen, tidak.
Tapi sudah berapa kali kalau saya ke Bandung, saya ke Jakarta, pas dia libur, dia pasti datang dan ikut dengar saya menyampaikan kebenaran. Dia tidak merasa canggung atau kaku walaupun dia masih muslim untuk ke gereja, karena saya nggak pernah ngomong tentang agama. Tadi malam saya yang undang acara nggak datang. Saya, istri saya, Pak Pendeta Yohanes, Ibu Pendeta Linda, lalu Yuli mana? Kami ada di sebuah acara, warga ini mau nikahkan anaknya minggu depan di Bali. Nah, akhirnya tim inti mereka dari beberapa perusahaan mereka nggak mungkin diundang ke Bali. Nah, acaranya makan-makan tadi malam di restoran Kapin di Kupang Indah. Saya lagi ngajar, tolong urus bicara tentang seorang, saya nggak kenal. Tapi gimana cara saya dekati orang? Pas mau pulang foto terakhir, lu kok bisa dekat? Terus saya bilang pada pemilik acara, tolong tanya nama yang bagian itu dari perusahaan mana dan nomor telepon. Sampai hari ini sudah 11 kali dia WhatsApp saya. Dia orang Buddha. Nah, saya pikir dia Kristen. Nggak apa-apa. Kamu nggak usah kaku, nggak usah canggung. Maka dia bilang enak ya kalau bicara dengan bapak ini. Oke. Ingat kemarin malam bagaimana cara saya ngomong dengan saya pendeta? Iya. Maka itu saya nggak pernah nyinggung masalah agama, tapi soal kehidupan. Nah, dia baru mencari-cari apa sih arti hidup kita. Maka itu kalau hidup kita saudara pusatnya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada diri sendiri. Maka apapun yang kita buat dalam pimpinan Roh Kudus pasti akan buat orang yang begini belum pernah lihat. Ngerti nggak maksudnya? Nah, hidup yang rutinitas, maaf, tolong jawab. Hidup yang rutinitas, bosan nggak? Bosan. Betul? Salah, sangat bosan betul jawabannya. Tapi aneh, ada orang-orang yang menikmati kebosanan itu. Loh, betul tidak? Terus saya tanya, ada orang-orang yang menikmati kebosanan itu. Jawab ya atau tidak? Ya. Nah, itu lebih aneh lagi. Kebosanan kok dinikmati. Maaf, saya cuma cerita ini di depan saja. Nah, dok kamu katakan, nah ini bukti yang tinggi dong. Nah, saya nggak kenal dia, sekarang jadi anak saya. Suatu hari, papa cerita nggak apa-apa ya. Suatu hari dia tuh prospek saya, dia tuh jual sesuatu. Nah, saya nggak tahu dapat nomor saya dari siapa. Begitu, selamat malam. Lupa, ngomong apa pertama ke papa? Selamat malam gitu aja ya. Terus apa lagi? Ada kok di WA sama si sifat dan lain. Nah, cuma nyapa begitu saja. Nah, itu kebiasaan saya. Saya pasti tanya Roh Kudus, ini siapa? Roh Kudus jelaskan, dia itu begini-begini. Oh ya, langsung saya nggak tanya dia mau apa. Jadi tentang prospek lupa sebenarnya, nggak mikir itu karena bicara sesuatu tentang itu. Baru berapa saat dia jadi anak saya. Pas itu ulang tahun, nggak apa-apa ya cerita ini. Karena ada saksi itu Pendeta Linda, ada Ibu Yuli juga. Ya. Saudara, ternyata seumur hidup dia belum pernah merayakan ulang tahun. Dan baru di hari itu. Inilah Tuhan kalau berubah hidup orang. Jadi saya bisa cerita begitu banyak hal dalam hidup ini. Kalau kita hidup sungguh-sungguh mengikuti apa yang Roh Kudus buat, ini sungguh luar biasa dan orang akan memuliakan Tuhan. Amin. Orang akan memuliakan Tuhan. Ini kerinduan Tuhan yang luar biasa. Jelas ya? Maka itu ayo mulai hari ini sungguh-sungguh kita melakukan apa saja yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Kita buka ayat yang berikut. Bagaimana Tuhan merubah hidup seseorang dengan kasih-Nya, dengan caranya yang luar biasa. Bagaimana? Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal 7.
mulai ayat 1. Semua kita pasti tahu ceritanya. Setelah Yesus berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Nah, tolong saudara perhatikan, ini khususnya para pengkhotbah. Saya punya pengalaman dengan Lukas ini unik. Nah, kalimat seperti ini di Injil Lukas itu banyak sekali. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, setelah Yesus selesai mengajar di depan orang banyak, Lukas itu, saya pertama jengkel dengan Lukas, jangan diikuti yang jengkel. Saya betul-betul jengkel. Kenapa saya jengkel? Saya ini kan pengkhotbah. Saya itu menantikan apa khotbahnya Tuhan Yesus. Nah, dalam tanda kutip jeleknya Lukas, dia itu nggak pernah nulis apa yang diajarkan. Maka itu ayat seperti ini banyak. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuk ayat ke Kapernaum. Ngerti nggak maksud saya? Ini hal penting sekali. Coba saya buktikan dulu ya. Lukas 5 sama ayat 1 juga. Lukas 10 juga begitu. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sudah orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Kan jelas. Tapi itu gak ditulis. Coba lihat ayat 2. Ayat 2. Lukas 5 4. ayat 2. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Terus, ya, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan ngapain? Mengajar. Ayo, orang banyak di atas perahu. Nah, ini jeleknya Lukas. Nggak ditulis dia ngajar apa. Setelah selesai berbicara, ngerti nggak? Kira-kira kalau saudara pengkhotbah seperti saya jengkel nggak? Mana khotbahnya? Atau di situ saya bertobat, Roh Kudus mengajar. Maaf ya, saya tutup mata aja supaya nggak ada tersinggung. Maaf buat para pengkhotbah. Kurangi khotbah kita. Lebih baik kita lakukan sesuatu yang langsung ke orang. Orang telat. Amin itu dari tadi waktu ngerti itu terus. Saya bertobat lewat tulisan Lukas. Khotbah penting, tapi jauh lebih penting kalau Yesus bisa bekerja lewat hidup kita kepada banyak orang di luar kita. Nah, itu benar-benar aminnya cukup. Itu jauh lebih penting. Saudara, maka itu kumpulkan kisah-kisah bagaimana interaksi hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Dengar kalimat ini. Ayo interaksikan hidup kita ini kepada sebanyak-banyaknya orang yang di luar gereja. Maaf, saya cerita lagi ya, jangan-jangan mikir macam-macam. Naya kamu katakan atau berdiri kamu kecil takut lihat putar. Naya ya. Ini orang Dayak. Dayak Tonyoy. Tonyoy itu Dayak Kalimantan Timur di pedalaman Sungai Malang. Nah, saya bawa dia ke Malang untuk saya kuliahkan dia. Suatu hari tahun berapa ya? 2 tahun lalu, 3 tahun lalu Papa lupa. Berapa tahun berapa itu? Kamu kelas berapa waktu pertama kali Papa ketemu kamu? Berapa? Oh, 4 tahun berarti. Nah, 3 SMP saya ketemu dia di pedalaman. Di mana? Barong Tongkok atau Linggang Bigung? Linggang Bigung. Nah, saudara cari di tetangga ada Linggang Bigung. Nah, saya lihat anak ini sibuk. Terus Roh Kudus bilang, ambil dia ke sekolah tadi. Oh iya? Nah, saya nggak kenal. Akhirnya Roh Kudus bicara. Nah, ketika Roh Kudus bilang saya suruh sekolahkan dia, bagaimana masih kelas 3 SMP? Nah, ibunya nemui saya.
Dia bilang, Pak, terima kasih. Ayahnya meninggal karena kejatuhan pohon orang pedalaman. Kamu selesai belum? Ya, masih umur berapa kamu? 1 tahun 4 bulan. Jadi orang Dayak di pedalaman nebang pohon. Bapaknya salah arah, jatuh pohonnya, ayahnya meninggal di tempat. Nah dia nggak tahu. Nah bapaknya ibunya nggak bisa biayai dia. Jadi waktu itu dia hanya bisa sampai SMP. Setelah itu nggak tahu. Nah begitu ibunya tahu saya biayai, dia bilang terima kasih. 3 tahun saya biayai dia SMA dan sudah lulus. Karena tinggalnya di pedalaman, jaringan telepon sangat jelek, sehingga dia itu nggak bisa ikut SNMPTN istilahnya, karena nggak ada sinyal. Mau ngisi soal dari mana? Ya udah akhirnya dia terus dia dapat kuliah di Malang. Nah saya akan jadikan dia guru nanti. Maaf saya cuma cerita. Saya biayai dia dari kelas 3 SMP, lulus SMA, sekarang dia kuliah. Kemarin saya baru bayar dia 6,9 juta. Itu baru awal, masih ada lagi. Maaf ya saya cerita. Interaksi kita bagaimana kepada orang. Karena Tuhan mau kasihnya, maaf, karena Tuhan mau kasihnya, itu kita keluarkan dari 4 dinding gereja. Saya berkata betul atau salah? Loh, jawab. Saya berkata betul atau salah? Ayo kita buat itu. Macam-macam lagi yang kita bisa buat. Ini salah satu anak saya lagi, Rifan, kata dia baru tinggi akal. Ya. Dia baru pulang dari suku Wana. Saya pasti nggak tahu suku Wana itu di mana. Suku Wana itu di pedalaman Sulawesi Tengah. Ya, di sini ada Tante Yohana, kata Tante Yohana, yang bersama anak-anaknya buat asrama buat sekolah di suku Wana. Nah, Tante Yohana, Rifan ini baru dari Nampa. Nah, itu yang bangun di Oma di belakang itu sekitar. Ini suku pedalaman. Suku ini ditemukan tahun 88 oleh pencari kayu gahar. Tahun 88. Saya pertama dengar suku Wana itu justru dari orang Kompas, ganti Yusuf Kala. Aneh bukan? Nah, waktu Pak Yusuf Kala waktu itu dia belum jadi apa-apa, masih pengusaha kaya di Sulawesi Selatan. Mendengar berita ada sekelompok manusia baru ditemukan di pedalaman Sulawesi Tengah, itu namanya suku Wana. Saudara, nah saya dengar itu. Gimana caranya buat sesuatu? Saya coba cari jalan. Baru tahun 2000 bersama anak-anak Tante Yohana, mereka buat yayasan namanya Alin Sintowe. Nah saya baru bisa masuk ke sana tahun 2000 ya, 12 tahun saya. Nah bulan lalu, kapan kalian berangkat? 3 bulan yang lalu tim ini berangkat. Maaf saya cuma cerita. Maka nggak ada biaya. Walaupun nggak banyak, tapi saya mau ikut berangkat bersama mereka. Saya kirim untuk mereka itu berangkat ke suku melihat anak-anak di sana. Nah, kalau saudara dengar ini, artinya mulai hari ini, ayolah sedikit saja saya ajak saudara keluar dari rumah kita sendiri. Ngerti nggak kalimat ini? Ayo kita keluar dari zona nyaman kita. Lihat yang ada di luar. Berapa banyak orang membutuhkan Tuhan. Betul? Bukan agama. Saya nggak bicara masalah agama. Kembali ke Lukas 5 tadi ya. Lukas berapa? 7. Maaf, Lukas 7 ayat 2. Apa yang terjadi? Ayat 2 masuk Kapernaum ya. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu ngapain? Sedang sakit pilek. Sakit apa? Ayo baca. Sakit keras dan hampir mati. Saya percaya sebagian besar kita sudah tahu kisah ini, karena banyak pendeta senang khotbah ayat
pasal ini karena memang bagus. Masih ingat ya? Imannya hebat gak? Loh, imannya hebat gak? Coba ayat yang ke-10, 9. Hebatnya seperti ini loh. Setelah Yesus mendengar perkataan perwira itu, sebelum saya lupa, perwira itu orang Roma, penjajah, betul tidak? Bukan orang Yahudi. Nah, kalau dia jenderal di wilayah jajahan, maka jadi budaknya itu yang sebangsa yang dijajah. Pasti dijajah, berarti jadi budaknya orang Yahudi. Sakit keras, hampir mati. Oke, nanti kita lihat. Nah, ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sampai berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia. Yesus berkata ini, aku berkata, teruskan. Ayo, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini Orang jumpai sekalipun tidak pernah iman sebesar ini tidak pernah, bukan belum pernah, tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Coba gabungkan dengan Markus 2:12 tadi. Hampir sama enggak? Ada kekaguman. Cuma bedanya Markus 2 yang kagum itu orang-orang banyak. Tapi di Lukas 7 yang kagum justru Tuhan Yesus. Tentang iman penjajah ini. Dan ini sungguh luar biasa. Penjajah. Nah, saya persingkat. 99% orang Kristen yang dengar khotbah Lukas 7 begini muncul imannya. Terima kasih Tuhan. Hari ini aku datang ke gereja nggak mau gitu, karena dengan khotbah yang luar biasa, imanku bangkit sekarang. Betul atau salah? Betul. Tapi untuk siapa? Nah, 99% orang Kristen yang dengar khotbah ini begini, Tuhan, mamaku sudah gak ada harapan Tuhan. Tapi setelah aku dengar khotbah ini, aku punya iman, mamaku pasti ada harapan. Anakku Tuhan, dokter bilang gak bisa apa-apa, aku Tuhan, kemenanganku Tuhan. Dan pokoknya aku dan aku. Bahkan ada yang berani bersaksi. Saudara-saudara, minggu yang lalu waktu saya ke gereja, saya dengar khotbah Lukas 7, iman saya bangkit, saudara. Saya praktekkan, anjing saya mahal juga jadi mati. Wah, dia berdoa, ada bersaksi begitu, imannya bangkit. Saya dengar firman ini. Loh, kok terjadi mujizat? Bisa aja, karena tetap firman Tuhan. Cuma konteksnya lari jauh. Konteks iman Lukas 7 bukan untuk anggota keluarga kita. Catat, ini untuk siapa iman yang hebat? Untuk orang lain. Bukan cuma pembantu, budak. Maaf ya, umum, ini umum. Jangan ada yang tersebut. Sekristen-kristennya majikan Kristen. Kalau dokter memvonis pembantunya sakit keras hampir mati, itu kira-kira zaman sekarang sakit apa? Kanker, liver berat. Maaf, saya cuma cerita. Saya tidak menghakimi, saya cuma ngomong secara umum. Mungkin mendoakan, betul. Mungkin panggil pendeta mendoakan. Terus paling suruh pulang kasih uang saku 6 bulan gaji atau berapa. Sedikit mungkin hampir nggak ada yang memperjuangkan sampai sembuh, carikan Tuhan Yesus. Perwira ini mencarikan Tuhan Yesus. Aneh. Padahal itu bukan orang Israel. Maka itu kan Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel. Berarti dia bukan orang Israel. Maka ini kisah luar biasa. Coba ya sekarang. Masih ingat ya kisah ini supaya waktunya hemat. Ya di sini ada 3 pendeta juga datang. Ada Pak Elia, ada Pak John, ada
berapa 10 harta toa. Nanti saya akan minta Pak John di kesaksian dikit aja supaya tahu bagaimana pekerjaan misi. Ya, dengerin saudara. Iman ini unik, aneh. Kenapa aneh? Karena perwira ini beriman Yesus itu sudah jadi raja segala raja, duduk di sebelah takhta kanan Bapa di surga. Ingat? Sudah, Yesus gak usah datang. Aku gak layak untuk menerima dia. Loh kok aneh? Tadi dipanggil. Ingat gak kisah dia? Terus suruh apa? Cukup katakan satu patah kata saja. Dari jauh cukup. Nanti budakku ini sembuh. Loh, apa dasarnya? Begini. Ini hukum militer. Maka itu kalau kita belajar Alkitab pakai hukum militer luar biasa. Tidak semua kita militer, tapi kita tahu sistem militer. Betul? Sistem militer itu komandan perintah bisa ada alasan nggak? Betul? Maaf. Kalau komandan pemerintah, prajurit pun nggak bisa berkata maaf, bapak meninggal. Lo diterima nggak? Istri melahirkan, misalnya gitu. Anak kecelakaan, lo cepatan jawab. Enggak. Perintah itu perintah. Nah, perwira ini mendasari imannya kepada Tuhan Yesus dengan hukum militer. Aku ini jenderal, tapi aku juga bawahan. Aku punya kaisar. Kalau kaisarku merintah apa saja, aku nggak bisa berkata tidak atau nanti, betul? Aku juga punya prajurit. Kalau aku perintahkan apa saja kepada prajuritku, nggak ada yang boleh bantah. Juga bahwa ini budakku ini. Jadi Tuhan Yesus cukup katakan satu kata saja, dan sembuh kok udah. Saudara, posisi yang diimani oleh perwira ini itu masih jauh terjadinya. Lihat prosesnya. Untuk mencapai posisi tertinggi dari Tuhan Yesus itu, Yesus melewati satu. Dia masuk ke Getsemani, ditangkap, masih ingat, diadili tanpa keadilan, disiksa sampai hancur, disalibkan, mati, dikuburkan 3 hari, bangkit, naik ke surga. Di situ Yesus baru jadi raja, segala raja. Nah, di peristiwa Lukas 7 ini masih jauh nggak proses ke situ? Jauh sekali. Maka itu harus heran, dari mana kamu punya iman seperti ini? Aku ini masih belum apa-apa. Sampai hari ini saya belum ketemu penjelasan di ayat manapun. Terus dia itu tahunya dari mana? Cuma ada sepotong ayat, sepotong kata. Coba lihat ayat 3. Cuma ada sepotong kata ini yang saya curiga. Ketika perwira itu ngapain? Mendengar tentang Yesus. Ini satu-satunya keterangan yang saya bisa terima. Berarti dia sudah mendengar tentang Yesus. Jangan tersinggung ya, awas. Jadi saya pulang jangan dikeroyok. Nah, saudara ini sudah berapa ribu kali, berapa juta kali dengar tentang Yesus? Saya tanya kok. Banyak. Sudah sering atau jarang? Sering. Awas kamu bilang jarang, itu bekerja dengar siapa? Ini baru mendengar tentang Yesus. Pak John mau kemana? Oh, lagi jangan pulang dulu, cerita dulu soal pedalaman. Soal ini penting. Dia baru dengar tentang Yesus. Bahkan bukan tentang Yesus yang hebat, yang disalib, belum. Lo kok bisa punya pengenalan Yesus itu raja segala raja, yang di mulutnya ada otoritas? Cukup katakan sesuatu. Ngerti gak maksud saya ini? Nah, itu yang saya belum tahu sampai hari ini. Dari mana dia? Tapi kalau mendengar, kita semua tahu, bukan kita promak. Iman karena Pendengaran. pendengaran. Nah, ini konsep ini kita harus pakai untuk segala hal.
Itu nggak harus tentang Tuhan Yesus, nggak harus tentang firman. Saya beri contoh begini ya. Suatu hari ada satu keluarga muda, anaknya umur 3 tahun sakit aneh, panik. Nah, sebelum ke dokter, teman-teman baik mereka cerita, lu sama itu, anak kami juga pernah sakit begitu. Ini loh obatnya. Satu keluarga cerita tentang satu obat, kasus sama. Timbul sesuatu nggak tentang obat itu? Belum. Ngerti nggak maksudnya? Oke, tapi belum bertindak, masih ragu-ragu. Berapa saat kemudian keluarga kedua, loh anakmu sakit begitu? Sama anak kami pernah. Ini loh obatnya. Loh, kok sama dengan yang pertama ngomong? Sudah 2 kali. Wajar kalau belum bertindak beli obat itu. Akhirnya berapa saat kemudian, nggak lama cukup setelah itu, ada keluarga ketiga, loh anakmu sakit gitu, sama anak kami juga pernah, obatnya ini. Setelah 3 keluarga yang nggak saling tahu menceritakan tentang nama obat, satu obat yang sama, kira-kira kalau kita jadi papa mama timbul apa? Percaya terus beli loh. Nah, betul tidak? Karena mendengar. Jangan tersinggung saya ngomong. Kenapa kita sering dengar? Kok nggak berubah-berubah? Jawabannya kok nggak blek. Wes gitu aja. Lu betul tidak? Kalau nggak ada blek gimana? Masa sering dengar? Ini baru 3 kali saja dengar langsung berubah, mengambil keputusan. Kita nggak tahu bagaimana program ini dengar Yesus tentang apa, tapi keputusannya itu luar biasa. Maka itu di dalam gereja banyak orang yang belum tentu percaya. Saya catat loh, minggu lalu jadi awal Agustus, dunia gereja khususnya Amerika termasuk Indonesia gempa karena ada satu pendeta yang sangat dipakai Tuhan. Sejak umur 19 tahun dia khotbah, umur 21 tahun dia buat buku yang merevolusi dunia. Bukunya dicintai anak-anak muda gereja pakai. Pacaran nggak boleh ciuman, nggak ada seks. Buku itu laris. Kenapa, Abi? Enggak. Buku itu laris. Begitu terbit jutaan kopi laku. Dia menikah, punya 3 anak. Gerejanya jemaatnya ribuan. Minggu lalu dia tutup gerejanya, dia ceraikan istrinya, dia berkata aku nggak Kristen lagi. Ternyata Yesus itu bohong. Terus dia minta maaf kepada seluruh dunia yang sudah baca buku itu. Namanya Joshua Harris. Hancur. Nah, saya diskusi dengan beberapa pendeta. Bayangkan. Ayo jujur. Kalau kita dibandingkan dia, loh, sudah ada apa-apanya belum? Jawaban cepat. Belum. Berarti kok dia sehebat itu bisa seperti ini. Berarti kita kemungkinan bisa nggak? Nah, itu loh masalah. Apa yang kita dengar tentang Yesus? Nggak usah jauh-jauh di Amerika. Ngikuti 2 bulan yang lalu viral. Dokter-dokter teologi, guru, dosen-dosen teologi, pendeta-pendeta hebat bisa merubah imannya. Lihat atau tidak? Itu kita salah benar, bukan urusan kita, tapi itu ada. Biasanya, kalau bukan satu-satunya, orang yang bisa kecewa seperti itu pasti ada sesuatu yang dia minta tapi gak dijawab Tuhan. Biasanya begitu bukan? Dan itu manusia. Maka itu ayo kita jawab. Jadi iman kita ini sebagaimana sekarang. Ini penting sekali untuk kita selalu periksa. Betul? Maka itu apa yang kita dengar sudah terjadi belum di hidup kita. Kalau cuma dengar-dengar tapi tidak melakukan apa-apa, gak ada buahnya, gak ada apa-apa, mau dengar bagaimana? Ini orang mendengar tapi
Jadi buat Bapa di surga, Dia itu ingin kita mewakili Dia di dunia. Loh, yang namanya cuma satu dua. Bulan buat Bapa di surga, maaf ya, jauh lebih suka kita ini anak-anaknya bisa mewakili dirinya di dunia daripada dibuatkan gedung gereja gede-gede. Oh, nggak diamin. Amin. Dan sebab gereja-gereja sehebat apa itu pasti nggak bisa mewakili Tuhan. Kenapa? Maaf, memang serba salah. Gereja jelek yang datang, ya jelek-jelek itu maksudnya. Mau dibagusin supaya bagus-bagus datang. Maaf saya buktikan saja ya. Saya sudah membuktikan. Buktikan. Ajak orang-orang sederhana ikut ke gereja. Saya yakinkan saudara, jawaban pertama itu pakaian saya. Ngerti nggak? Aduh, pakaian saya. Lu ya atau tidak? Lu saya tanya ya atau tidak? Ya. Nah, dulu saya pikir kenapa sih kok pakaian? Akhirnya lama-lama saya baru ngerti. Ternyata di benak sebagian besar orang, gereja itu tempatnya orang-orang berduit yang pakaiannya bagus-bagus. Betul atau salah kalimat itu? Maka itu kalau kita ajak mereka yang kebanyakan itu, tahu orang kebanyakan, pasti kata, aduh pakaian saya. Nah, image ini, kesan ini harus diubah. Betul? Bagaimana supaya mereka itu tidak merasa takut? Loh, ya atau tidak? Ayo kita kembali ke Bethlehem. Yesus itu raja segala raja, tapi merubah hidupnya jadi begitu miskinnya dan rendah. Maka itu saya katakan, buat Bapa di surga jauh lebih suka Dia kita wakili. Amin. Bukan kita buatkan gedung gereja yang megah dan buat ibadah-ibadah yang buat, enggak, dia enggak suka. Karena orang-orang yang dia cintai nggak bisa masuk ke situ. Betul? Ayo kita berubah mulai hari ini. Bagaimana kita bisa menjangkau mereka? Sampai suatu hari mereka berkata, wih, yang begini belum pernah. Ini kemarin malam lagi Pak Yohanes dan Ibu Linda luar biasa. Tiba-tiba kemarin sore ada orang telepon saya nggak kenal. Dari Pekanbaru itu naik mobil lagi masih 7 jam. Saya nggak tahu di kampung mana itu. Nggak ada WhatsApp, susah, harus telepon. Aduh Pak Pendeta, begini. Kok Bapak tahu telepon saya? Dia bilang waktu saya ada acara apa di Timor. Kok di Timor? Ini kok di ya oke lah. Nah, ini ada anak perempuan yatim piatu diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Kairo. Saya dengarnya Kairo. Loh, itu di Mesir. Bukan Pak, di Ternate. Saya nggak tahu ada nama Universitas Kairo, negeri itu. Anak ini daftar SNMPTN. Terus gimana? Ini tanggal 8 harus sampai di sana, harus daftar. Berapa bayar? Saya tahu dokter itu mahal ini. Tapi urus gerak, ambil anak. Oh iya. Tapi Pak, saya harus tahu rinciannya. Aduh, saya ini kalau mau kirim foto pakai WhatsApp, saya mesti jalan dulu berapa kilometer baru ada. Aduh, kasihan juga ini bagaimana ceritanya. Tapi saya suka perlu datanya itu. Oke, yang penting gini. Terus berangkatnya gimana? Itu juga saya nggak tahu. Berarti bagaimana ini anak? Aduh, jadi ribet bener bukan? Maaf ya saudara. Kalau saya nggak mengerti hati Tuhan, tak tutup telepon ngerepot ya orang itu. Terus semuanya nggak tahu. Ngerti nggak? Roh Kudus
segerakan tolong dia. Aduh, Ternate. Saya langsung telepon Bu ini karena dia setengah orang Ternate. Nah, terus kontak Sandi, menantunya. Oh betul Pak, itu Khairul baru buka kedokteran. Oh pantas anak ini. Jadi untuk tempat tinggal sementara saja saya harus ada uang 22,5 juta sebagai tanda dia masuk untuk tanggal 8. Saya bilang aja, saya percaya dan merasakan juga. Yang penting berangkat. Ini jadi kapan berangkatnya anak ini? Oh sudah berangkat. Kapan sampainya? Besok. Akhirnya istri pendetanya nggak tahu. Saudara Pak pendeta ini bilang terima kasih. Saya ini mau tanya, cuma nggak sampai hati kau untuk sombong bukan ya? Pak, sebelum telepon saya telepon ke berapa orang? Saya mau tanya begitu maksudnya. Ngerti nggak pertanyaan saya gitu? Lo ngerti nggak maksud saya? Saya nggak berani. Saudara, ayo kita buat ini. Dokter. Nah, sebelum saya ngomong apa-apa kemarin itu, gini Pak, pokoknya anak ini sudah Bapak ambil saja, taruh aja di Papua sana. Saya dalam hati, enak taruh. Ya memang kami perlu dokter banyak juga untuk Papua. Saudara puji Tuhan, kalau ini bisa kuliah. Besok baru nyampe ya. Itu kalau kita mau bekerja dengan cara Tuhan itu luar biasa. Maaf ya saya cuma ngomong. Kisah-kisah seperti ini buat orang Kristen pelit ini menyakitkan. Enggak tahu. Betul nggak? Ini menyakitkan. Maka itu ayo saudara, saya ulangi lagi kalimat ini. Buat Bapa di surga, dia nggak terlalu suka kalau kita kebanyakan sembahyang. Itu juga saya ngomong. Maka itu jangan jor-joran. Kamu doa berapa jam? Aduh, paling lama 3 jam. Aku 6 jam. Yang satu dengar, wih 6 jam toh, aku 8 jam. Maaf. Jangan saingan hebatnya doa, hebatnya hafal ayat Alkitab, hebatnya pelayanan yang cuma putar-putar di dalam 4 gedung saja. Stop. Ayo kita buat sesuatu, karena bagi Bapa di surga, dia jauh lebih suka kita wakil. Amin. Dia jauh lebih suka kita wakil di dunia ini untuk menyatakan dirinya. Mau berubah oleh hari? Betul? Mau berubah? Ini kerinduannya. Saya akan lagi dengan ayat ini. Efesus 3 ayat 10. Ya, Efesus 3 ayat 10. Supaya kapan? Ayo baca kapan? Dibaca besok bunyinya? Loh, sekarang. Dibaca 10 tahun yang akan datang? Sekarang. Jadi maksud Papa, dia rindu supaya sekarang dan seterusnya oleh siapa? Gereja. Diapakan? Diberitahukan berapa? Berbagai ragam hikmat Tuhan kepada siapa? Pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Catat. Jadi gereja buat Bapa di surga itu punya tugas untuk memberitakan berbagai macam hikmat yang luar biasa supaya dunia tahu. Nanti nggak maksud? Maka itu kalau kita cuma putar-putar kebaktian, doa pagi, doa malam, Bible studi, FA dan itu saja. Kapan dunia bisa tahu bahwa di surga itu ada hikmat yang luar biasa? Saudara nanti cari di Google. Swiss, negara Swiss. 500 tahun lalu, Swiss itu negara miskin. Saya punya bukunya kisah sejarah Swiss. Kota Zurich, kota besar Swiss kan, itu kota hebat itu. 500 tahun yang lalu, maaf, itu sejarah. Nggak ada penduduk kota Zurich itu punya WC di rumah. Jadi mereka beraknya sekali mas Zurich. Itu 500 tahun lalu.
seorang anak Tuhan namanya Calvin merubah dengan konsep Alkitab. Dan itu terjadi sampai hari ini. Jerman hancur waktu Perang Dunia Kedua. Begitu pemerintahan baru jadi, pemerintah baru minta pastor dan para pendeta duduk untuk jadi penasihat negara. Ini kita mau apa? Maka itu hukum-hukum itu sampai hari ini adalah Alkitab. Ini baru contoh kecil saja. Jadi apa yang kita mau buat untuk dunia ini? Supaya dunia tahu bahwa surga itu seperti apa. Maka itu doa Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Stop, kalimatnya harus benar. Supaya bumi jadi seperti surga. Karena kalau gereja tidak berhasil membuat bumi jadi seperti surga, maka dunia seperti neraka. Dan sudah terjadi sekarang. Jadi siap pulang dari sini mau berubah hidup kita? Berubah untuk menjadi wakil Tuhan. Itu Tuhan jauh lebih senang. Gak ada yang marah tuh saya ngajarin Ustaz kok. Gak ada yang marah tuh. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Ini ulang lagi materi